kabar kalian semua? Selamat malam. Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah benang perak. Benang perak itu identiknya adalah dengan emosi dan kisah spiritual di dalamnya, ya. Jadi, apakah ikatan kamu di sini? Kita akan lihat secara emosi dan spiritual. Kalau benang merah biasanya itu terkait dengan hasrat, ya, koneksi duniawi. Kalau ini lebih kepada energi spiritual, ya. Jadi aku membacanya secara energi. Kita akan buka di sini untuk beberapa kartu. Apa yang semesta tunjukkan dalam koneksi benang perak ini antara kau dengan seseorang yang paling kau sayang. The High Priestess. Hubungan kalian itu sebetulnya hubungan berdasarkan intuisi, kesabaran, dan kebijakan, ya. Kebajikan tuh saya. Jadi ada hubungan sisi spiritual. Benang silvernya adalah kalau saya lihat di sini kalian itu berdua lebih banyak menunggu untuk hasil yang terbaik, ya. Kalian kerap menggunakan intuisi. Misalnya kamu bilang sama dia, Bi, semalam aku mimpi kamu loh. Terus paginya dia ngomong, iya soalnya aku sakit. Aku mimpi kamu sedih, iya soalnya aku lagi sakit sekarang. Jadi ada intuisi di sini yang mungkin kamu diberikan sebuah pertanda. Bisa jadi kamu diberikan sebuah signal, tiba-tiba kalau misalnya bukan pertanda apa gitu, kamu tuh kayak ngerasa tek gitu di dada, ya. Ini sering banget terjadi di koneksi kalian. Yang kedua, memang hubungan kalian itu pure, aku lihat di sini spiritual, karena kita bicara mengenai energi air, ya. Kalau kita bicara mengenai energi air, itu sudah pasti masuknya ke ranah spiritual, teman-teman. Kalian itu energinya adalah saling memberi, saling cinta, dan juga secara fisik kalian itu saling lembut, saling sayang gitu loh. Bukan yang lebih ke arah nafsu belaka, enggak. Walaupun itu memang juga ada, itu lumrah setiap manusia, tetapi di sini lebih kepada rasa sayang yang begitu tinggi. Ya, sampai kata-kata cinta itu kadang-kadang tidak terucap. Saking kalian berdua tuh saling sayang. Cinta tuh katanya udah biasa, itu udah level-level yang receh, tapi ikatan aku ini lebih kuat. Ya, lebih kuat karena silver lining itu semacam kayak kubah perlindungan gitu loh teman-teman, ya. Segala macam di spiritual area itu biasanya kita tuh dilindungi dengan energi silver, ya, warna keperakan, keputihan, keperakan atau keemasan itu udah langganan, ya. Dan di sini kalau aku ngelihat mungkin di sini itu banyak sekali komunikasi yang misalnya nih aku lagi marah gitu, ya. Dia lagi marah tapi tidak terucapkan. Karena kalian tuh sudah berpikir kayak aku berpikir untuk jangka panjang nih. Nanti kalau aku ngomong ini dia bakal sensitif, ya. Terus di sini tuh komunikasi kalian itu memang kenapa tidak terlalu terbuka kalau aku lihat, karena di sini tuh menyesuaikan energi, ya. Nggak mau salah satu di antaranya ini cepat tersinggung, aku lihatnya gitu. Lalu teman-teman, di sini kalau aku bilang juga, karena ranah kalian ini ada 2 kartu yang lebih ke arah spiritual, maka aku akan buka untuk lebih dalam lagi. Koneksimu dengan seseorang yang kau sayang. Koneksi yang terjadi di antara kalian berdua itu ada apa? Ten of Roses, ya. Kita bicara mengenai shoulder to cry on. Ada yang saling menggantungkan di sini. Misalnya, kamu butuh teman cerita, dia butuh teman untuk saling sharing, dia butuh untuk
energi dia itu diberikan untuk merawat kamu, kamu pun sebaliknya. Jadi kalian itu bisa dibilang adalah bahu-membahu. Seberat-beratnya kehidupan di dunia ini, kalau kamu udah ngomong sama dia atau sebaliknya, itu kayaknya akan terasa ringan dan kamu udah semangat lagi. Bener nggak di sini? Coba kalau bener silahkan komen ya. Ten of Roses, cinta kalian itu bisa diibaratkan banyak kesedihannya. Mungkin dari kehidupan kalian yang mungkin bukan dari keluarga yang harmonis banget gitu. Mungkin kalau keluarga harmonis tetapi mungkin kayak kurang perhatian bisa jadi. Atau memang secara individual kalian itu penyendiri. Jadi butuh seseorang yang memang benar-benar kayak ngerti kita. Karena nggak semua orang tuh yang bisa ngerti kita. Rata-rata ya, kalau di sini ada kartu shoulder to cry on, mungkin dia atau kamu sebelum kalian bertemu, itu energinya bisa jadi kayak kalian itu banyak disakiti atau banyak direndahkan atau banyak diremehkan dengan orang. Baik itu lawan jenis ya, dalam arti hubungan kekasih, hubungan pacaran, hubungan TTM, atau sekedar berteman. Jadi kalian itu menemukan kecocokan di sini ya. Yang kedua, kita lihat silver liningnya atau benang peraknya secara spiritual dan emosi. Apalagi yang kita bisa dapat di antara kalian berdua. Di sini ada kartu The Rose of Ceremony. Kalau aku bisa bicara seperti ini ya teman-teman, kartu Rose of Ceremony itu sebetulnya kayak apa ya? Kayak energi yang kayak saling menghargai gitu loh. Terus di sini kalau aku juga bisa bilang energinya itu lebih kepada energi dimana kau tuh ingin menunjukkan ya, atau kalian berdua itu ingin menunjukkan bahwa kita tuh mampu bersama-sama walaupun dalam situasi yang paling lelah sekalipun. Walaupun kata orang ini it doesn't work out. Hubungan ini tuh nggak berlaku sama sekali, mungkin nggak bisa. Mungkin banyak yang menyaksikan hubungan kalian, tetapi di sini kalian buktikan seberat-beratnya hubungan ini, toh sampai sekarang kalian masih ada komunikasi, masih mungkin terjalin dengan baik. Mungkin kalau misalnya memang kalian sekarang ini putus ya, itu setelah melewati beberapa fase. Sebenarnya apakah ada kemungkinan di sini untuk kalian bisa kembali lagi? Untuk yang sudah putus itu ada kemungkinan. Kenapa? Karena saya melihat di sini ada banyaknya persamaan di antara kalian. Ya, ibaratnya kejamnya dunia itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Selama bersama, rasanya itu semuanya kayak ringan. Aku lihatnya seperti itu sih teman-teman. Ya mungkin kalau ini tidak resonate dengan kalian ya nggak masalah gitu loh. Tapi aku membacakan hanya sesuai kartu. Jangan dipaksakan ya. Jangan pernah untuk memaksakan pembacaan apapun. Kalau nggak cocok kalian boleh skip aja. Di sini ada kartu Queen of Rings ya. Ini sama aja kayak ibaratnya tuh beban teman-teman. Jadi gini, kalian tuh sebetulnya sama-sama adalah orang yang mandiri, ya. Kalian adalah orang yang sama-sama mungkin terbiasa kayak digantungkan. Jadi aku sih kayak bisa ngecek energi kalian itu adalah energi dimana kalian itu terbiasa untuk mengatur, untuk memberi, untuk saling sharing dengan penuh cinta. Apa yang kau lakukan untuk orang yang kau sayangi itu udah yang paling benar gitu, udah paling perfect. Nah, kalian tuh sama-sama punya sisi itu, ingin menyenangkan pasangan, ingin menyenangkan orang lain, ingin memberikan atau kayak melengkapi kebutuhan yang orang yang kamu sayang butuhkan gitu loh, aku ngelihatnya ya. Dan di sini aku tuh lebih bisa melihat kayak hubungan ini adalah hubungan yang sangat dewasa menurut aku. Kenapa hubungan ini sangat dewasa? Karena bicara mengenai dengan providing. Ya, providing itu kayak mensupport. Kemudian kalian berdua tuh kayak saling rela untuk melakukan apapun. Yang penting hubungan ini tuh baik-baik aja.
Kalaupun misalnya aku harus mengalah dengan egoku yang tinggi, itu pun gak masalah. Itu ya silver liningnya. Kita akan lihat lagi di sini. Di sini ada challenge winner. Kalian itu ya, kalian berdua itu sama-sama ingin meraih satu impian, aku lihatnya. Kamu adalah orang yang sama-sama berani berdua menghadapi tantangan. Ya, tantangan hidup, tantangan cinta, tantangan kesulitan yang besar. Aku yakin sih kehidupan kalian itu ada yang relate berdua. Kenapa kalian dipertemukan di sini? Ya, kenapa semesta tuh bisa mempertemukan kalian? Karena memang ada kejadian ini yang salah satu mungkin relate. Tuh, insecure. Kalian sama-sama kayak bukan nggak percaya diri ya teman-teman, tapi selalu merasa tidak aman-aman saja gitu, selalu merasa nggak baik-baik saja, unwell. Jadi kenapa kalian dipertemukan? Ya kalian memiliki energi yang kurang lebih mirroringnya seperti ini. Mungkin kadang kau lihat dia adalah orang yang berbanding terbalik sama kamu, tapi belum tentu dikala dia sendiri ada energi ini yang terbuka. Entah dia salah satunya pesimis, entah salah satunya dia memang berambisi untuk mendapatkan sesuatu ya, menerima hal tantangan, siap tahan banting untuk untuk apapun yang terjadi. Walaupun terkadang memang sifat buruknya adalah pesimistis yang tinggi. Ya, karena udah insecure duluan. Kadang-kadang kalian kalau misalnya nggak percaya diri, dia pun juga begitu. Itu kayak merasa kecil di mata orang. Kadang-kadang kerap untuk menarik diri dari pergaulan, ya. Terus bisa dilihat lagi di sini mungkin tidak mau terlalu banyak bicara, ya. Ngomong itu mungkin seperlunya aja, itu bisa jadi. Ini yang aku lihat. Kemudian kita gunakan kartu yang lain, kartu kucing-kucing gemoy ini. Mungkin kalian pecinta kucing suka pakai kartu ini, ya. Kita akan lihat untuk alasan perbaikan ke depan untuk semesta itu mempertemukan kamu sama dia. Akan terjadi apa? Akan ada perbaikan apa yang terkoneksi di antara kalian? Aku akan buka ganjil ya. 3 energi tengah, 7 kartu aku buka. Kita akan bicara energi dari semesta. Kenapa semesta itu memang memberikan benang silver ini sama kamu. Nih kartunya, ada kartu Eight of Swords. Semesta menampilkan dia pada hidupmu, begitupun sebaliknya. Karena di sini ada kalian itu bukan tipe orang yang bosenan, ya. Kalian itu termasuk orang yang sabar, orang yang rela lama-lama menunggu, saling menunggu proses. Kemudian kalian itu kerap kayak tidak mau pisah. Memang energi yang tidak terpisahkan, karena tidak akan tega, atau kalau misalnya sampai berpisah pun itu sakit sekali, karena hal yang memang menurut dia sakit gitu, atau menurut kamu sakit. Tapi kamu adalah orang yang sama-sama sabar dalam segala macam situasi dan kondisi. Ya, dari sekian banyak pasangan kamu, bisa jadi ini yang kubacakan adalah mantan kamu, bisa jadi yang kubacakan adalah orang yang baru mau kau kenal, ya. Jadi belum tentu dengan situasi yang sekarang, bisa jadi yang kemarin, bisa jadi juga yang sekarang, ya. Makanya aku bilang sekali lagi tidak terlalu resonate mungkin untuk semua orang, ya apalagi orang yang tidak sensitif dengan energi. Oke. Kita lihat pada dahulu, ya. Pada dahulu semesta itu memiliki misi seperti ini,
memiliki misi spiritual. Mungkin ketika kamu mengenal sama dia dan sebaliknya, energi kalian itu adalah energi yang menurut kalian nyaman, sehingga kalian itu lebih mendekatkan diri mungkin sama Tuhan, lebih mengontrol emosi, lebih merasa kayak aku tidak ketergantungan karena aku sudah punya satu orang ini, gitu ya. Terus yang kedua, di sini semesta itu mau membuat kamu nyaman dalam kondisi mungkin kamu terasing, kondisi kamu lagi yang nggak karuan, ya. Di sini ada kartu Nine of Pentacles. Semesta pengen kamu itu nyaman. Semesta pengen kamu itu merasakan bahwa dikala kamu sendiri ada orang yang memang menyayangi kamu. Gitupun dia sebaliknya, mungkin dalam kondisi yang tidak terbaik. Kalian bertemu, ya. Dan ada kartu Seven of Pentacles. Semesta di sini membangun kembali sebuah harapan. Ya, membangun kembali sebuah harapan. Kak, tapi ketika aku mengenal dia, uangku habis. Nah, itu adalah satu harapan, di mana harapannya terjadi sekarang setelah kamu putus. Harapannya adalah kamu menabung kembali untuk mengganti segala sesuatu yang hilang. Pasti ada pelajarannya, berarti kamu lengah dalam penjagaan diri kamu. Nah, untuk orang-orang yang positif di sini, ya, memberikan semangat untuk maju. Mungkin kamu di sini tadinya ataupun dia lagi nggak ada ide. Mungkin kamu dalam fase yang lagi buruk-buruknya dia datang. Mungkin kamu lagi berdoa sama Tuhan di sini. Tuhan, aku minta ada orang yang sayang sama aku, orang yang bakal jadi jodohku. Tiba-tiba dia muncul. Bisa jadi. Kartu Seven of Pentacles di sini menunjukkan adalah sebuah harapan. Ada harapan yang terbentuk walaupun kita nggak pernah tahu jadinya kapan. Ya, ini semesta punya misi seperti ini ketika awal kalian berkenalan. Ini benang merahnya untuk kamu dan dia, ya. Yang kedua, sekarang setelah sudah berkenalan, ya, kedepannya semesta kasih apa ke kamu ketika terkoneksi? Ide baru. Kartu Page of Swords menunjukkan adalah sebuah perjalanan baru. Perjalanan baru ini bisa jadi, ya, ada peningkatan dalam karir kamu, ada peningkatan dalam ide, dalam sebuah hubungan. Kamu mungkin merasa hubungan ini mungkin ya, setelah mengenal dia dan dia juga sudah mengenal kamu, ada sesuatu yang berubah. Ada tantangan baru. Yang kedua, sekarang itu semesta hanya tinggal bilang apa? Menyeimbangkan emosi. Kalau emosi kalian sudah seimbang, ya, karena aku lihat di sini memang di tahun-tahun ini terjadi ketidakseimbangan gitu loh. Jadi semesta di sini memberikan tantangan supaya hubungan kalian itu tidak tergerus dengan keadaan, saling mengimbangi, ya, saling membuang energi buruk. Page of Swords itu ibaratnya kayak melawan arus, melawan angin. Ya, kartunya tuh melawan angin, seseorang yang dengan PD-nya di sini, ya. Page of Swords bercerita seseorang anak muda dengan PD-nya, ya, yang mungkin masih belum banyak pengalaman, ingin mencoba hal baru, ingin merubah hidup. Nah, itu kondisinya sekarang. Tantangan apapun aku hadapi. Yang penting terjadi keseimbangan bersama. Ya, mungkin kamu mengenal dia mungkin awal-awal pandemi, belum kerasa banget itu masih ya udah di rumah atau pandemi akan berakhir gitu, ya. Dan sekarang di sini saling menyeimbangkan pasca pandemi mungkin masa dari dulu gitu. Jadi kamu sekarang sudah lebih kuat lagi, lebih stabil lagi. Kamu sama dia di sini bisa saling mengimbangi perasaan, mengimbangi emosi, ya kan? Dan terakhir di sini ada kartu Nine of Cups, bicara mengenai apa? Kepercayaan. Ya, Nine of Cups itu kenyamanan. Even dia tidak di depan mata kamu sekarang. Semesta itu memberikan keseimbangan pikiran atas pikiran-pikiran kamu yang mungkin atau pikiran dia yang buruk. Karena di sini memang masih ada energi timpang. Tetapi, ya, semua ketimpangan itu akan disembuhkan ketika kau tahu ada orang ini di sisi kamu. Begitupun dia. Ya, jadi ini aku membacakan dari awal tadi itu membacakan dua energi sekaligus. Benang silvernya antara kamu dan dia, secara spiritual, secara emosi.
ya. Nine of Cups di sini menunjukkan adanya kenyamanan. Aku sudah nyaman. Aku nggak pengen cari pasangan lain sampai sebegitunya. Bahkan ada yang ngomong, kapanpun aku bisa ketemu kamu, aku akan menunggu kamu. Dan ini mungkin energi dari dia. Karena di sini dia tidak bergerak. Kartu Nine of Cups itu lebih kepada merangkul, rasa sayang yang tinggi. Terutama kalian udah sama-sama self love, sudah nggak pesimis lagi, tinggal dibenahi aja energinya. Ya, mungkin energi kamu juga keras, energi dia keras di sini. Sampai nanti adanya, ya udah, gue percaya sama lo. Tanpa harus gue banyak curiga lagi. Sampai sebegitu misinya semesta. Ya. Dan di sini kita akan lihat endingnya dari silver line ini. Sama, aku akan buka 7 kartu. Ya, 7 kartu di sini aku buka. Oke. Eight of Earth. Kita baca yang tengah dulu ya. Untuk energi yang sekarang ke depannya nanti, hubungan ini membuat kamu lebih fokus dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dia pun juga begitu. Dia akan lebih bersemangat, merasa hubungan ini tuh memberikan efek rezeki ya buat kalian berdua, dan aku ngelihat memberikan semangat kerja. Pokoknya apapun yang kalian lakukan, apapun hal duniawi yang kalian lakukan, di sini hubungan ini mengajarkan sebuah kerja keras. Ya, dan ini mendatangkan rezeki. Kartu Pentacles itu pasti mendatangkan rezeki. Ya, dengan bekerja di sini dengan hati yang happy kayak tadi, rezeki itu akan berputar. Itu efeknya. Di sini teman-teman, walaupun hubungan ini memang tadinya itu kerap menyakitkan karena kamu merasa hubungan dengan dia itu mungkin sudah hancur sekarang. Mungkin ada hubungan yang sudah hancur. Atau kamu baru-baru ini mengetahui bahwa dia berbohong dan itu menyakiti kamu. Atau kamu tahu bahwa hubungan ini itu udah flip it up, udah kebalak-balik, nggak jelas gitu loh. Kamu ada kekecewaan yang besar, ya. Ada juga di dia ada rasa penyesalan mungkin karena mengecewakan kamu. Di sini kalian itu makin sadar bahwa ya apa yang sudah dilakukan itu mengajarkan kalian itu lebih berhati-hati lagi. Kalian berdua tuh kayak kedepannya tuh lebih kuat dengan segala macam tempaan. Mau tempaan dari antar kalian sendiri, ya minimal ini merubah cara pandang hidup kamu terhadap apa kekecewaan dan juga penyesalan. Aku ngeliatnya berdua di situ, membuat kalian tuh lebih kuat lagi, lebih strong lagi secara personal. Lucu ya, koneksi ini itu silver lining kalian tuh lebih membawa kemajuan kepada diri kalian sendiri sih. Dan kedepannya seperti apa? Di sini ada kartu Ten of Water, ya. Dengan semua kisah-kisah drama di antara kalian, akhirnya ada sebuah penyembuhan, ada sebuah transformasi di mana transformasi tersebut membuat hubungan kalian itu makin kuat, makin berani, makin sigap. Dan jadinya apa? Ada blessing di sini. Ya, blessing itu kamu merasa dicintai, dia pun begitu. Kalian juga merasakan kayak sudah feel complete, aku sudah nggak usah cari yang lain. Ya, karena dengan kamu, walaupun misalnya rezeki itu datangnya pelan-pelan, tapi nyaman gitu loh. Karena aku sudah full nih, sudah seimbang antara pekerjaan, keuangan, dan cinta. Gitu. Ada kartu King of Water. Ya, kedepannya hubungan ini akan memberikan pelajaran bahwa kalian berdua itu akan lebih dalam lagi untuk saling menggali sebuah pengertian. Apa itu namanya sebuah pengorbanan? Apa itu sebuah kepercayaan? Ya, jadi ada security. Dan yang terakhir di sini, hubungan yang kuat.
ada kartu strength, menunjukkan bahwa secara individu atau secara bersama, kalian sama-sama menjadi seseorang yang persistence, ya, tidak akan tumbang dan akan terus memperbaiki sikap, memperbaiki perilaku, memperbaiki keadaan, ya, walaupun ditempa dengan deraan ataupun kerikil-kerikil tajam. Aku lihatnya kartu The Strength di sini itu semacam kayak kalian tuh sudah tidak ego besar lagi gitu loh. Kalian sama-sama healing, kalian sama-sama tidak bisa memaksakan, kalian sama-sama tahu ada batasan untuk maju dan mengalah, ya. Ini adalah bacaan dari silver lining atau benang perak di antara kalian. Sekarang kita reveal untuk inisialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini inisialnya ya teman-teman. Jika namanya tidak muncul, nggak usah bersedih hati ketika kamu membaca ini. Mungkin ada energi yang tertarik, walaupun tidak semua. Maka yang tidak ada pembacaannya, tidak ada hurufnya atau alfabetnya, pembacaannya adalah 60%, ya. Ambil yang baik, buang yang buruk aja. Kalau untuk zodiak semuanya aku buka teman-teman, ya. Zodiak itu karena tidak terlalu pengaruh. Yang aku bisa tunjukkan di sini adalah dari inisial-inisialnya. Mungkin dia adalah ini adalah inisial-inisial orang yang terikat dengan kamu. Dan percayalah, setiap kamu melakukan hal baik, maka semesta juga akan menambahkan sesuatu yang baik dalam kehidupan, pekerjaan, keuangan maupun cinta. Kurang-kurangin untuk nulis yang nyinyir-nyinyir, ya. Jaga jari jemari supaya tidak dosa. Karena sekarang ini jari jemari itu juga bisa berbuat dosa. Takutnya nanti kalau kita meninggal atau apa dipotong sama malaikat gitu, ya. Jadi kita jaga, kita mau mati dengan syahid, kita mau utuh semuanya. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Aku harap kalian suka. Assalamualaikum, ambil yang baik, buang yang buruk. Bye-bye.